Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, hari ini kita memperingati 3 tahun kebangkitan kelas pekerja, kelas buruh. 3 tahun perjalanan ini adalah 3 tahun perjalanan Partai Buruh. Oleh sebab itu, perlu seluruh pengurus kader anggota Partai Buruh, simpatisan Partai Buruh mengetahui capaian-capaian kita sebagai partai pendatang baru, partai yang sering kali dikucilkan, dianggap remeh, tidak memiliki pendukung, pemilih, dan dianggap partai underdog. Hari ini saya akan bacakan 6 capaian Partai Buruh selama 3 tahun kita bekerja untuk rakyat Indonesia. Yang pertama, kawan-kawan bisa lihat di slide, ada 75 partai politik nasional berbadan hukum. Untuk bisa ikut pemilu, maka hanya ada 43 partai, termasuk salah satunya Partai Buruh, yang mampu menggunakan sipol, saudara-saudara. Dari 43 itu, 32 partai kita kalahkan, 32 partai politik nasional gagal untuk ikut pemilu. Capaian kita yang kedua adalah setelah sipol diisi, maka kewajiban untuk bisa daftar peserta pemilu, kita harus bisa memenuhi sipol 100%. Data menunjukkan dari 24 tadi yang berhasil, hanya ada 19 parpol saja yang bisa memenuhi sipol 100%, dan 1 diantaranya adalah Partai Buruh, saudara. Yang ketiga, capaian ketiga Partai Buruh, dari 24 partai politik yang berhasil mengisi sipol dan berhasil mendaftar, dilakukan verifikasi administrasi Vermin, dilakukan verifikasi faktual Verfak di seluruh Indonesia, hanya ada 18 partai politik yang lolos. 1 diantaranya adalah Partai Buruh, saudara. 6 partai gagal, bahkan 2 diantara yang gagal itu adalah partai peserta 2019 yang saat itu punya ratusan kursi, punya dukungan ratusan jenderal, punya dukungan dana yang unlimited ratusan miliar, tapi mereka kita kalahkan, saudara. Capaian keempat, untuk bisa mengikuti pemilu di tingkat nasional, ada 84 dapil dengan 580 calon anggota DPR RI. Dari 18 partai politik, hanya ada 11 partai yang mampu memenuhi 100% kursi DPR RI, dan 1 yang antara lainnya adalah Partai Buruh, saudara. 7 partai tidak mampu menggenapi 580 calon anggota dewan. Lalu kemudian capaian ke-6. Capaian kelima. Saudara, dari capaian Partai Buruh tingkat nasional, Partai Buruh berhasil memperoleh suara dengan mengalahkan 4 partai politik, 2 partai baru dan 2 partai lama. Karena ketua umum partai belum ada, saya sebut aja. Kita mengalahkan Partai Garuda, saudara. Kita kalahkan Partai Bulan Bintang. 2 partai lama yang sudah eksis mengikuti pemilu, mereka kita kalahkan, saudara, suaranya. Bahkan jika PBB dan Partai Garuda digabung, dijumlahkan suaranya, mereka masih belum mampu mengalahkan suara Partai Buruh. Kita juga mengalahkan 2 partai baru, Partai Umat besutan Pak Amin Rais, Partai PKN besutan Pak Anas Urbaningrum. PKN jauh di bawah Partai Buruh, Partai Umat jauh di bawah Partai Buruh. Jikapun Umat dan PKN digabungkan suaranya, masih di bawah suara Partai Buruh, saudara. Capaian ke-6, saudara,
Partai Buruh belum berhasil mempunyai kursi DPR RI. DPR RI punya kewenangan antara lain membentuk undang-undang. Walaupun Partai Buruh tidak mempunyai kursi, belum mempunyai kursi karena kita masih baru, saudara. Dalam 3 tahun perjalanan ini, partai-partai Senayan yang membentuk undang-undang pilkada, kita kalahkan. Partai Buruh tidak punya kursi, memenangkan perkara uji material undang-undang pilkada, sehingga rontok yang dibuat oleh partai-partai di Senayan. Kita belum punya kursi di DPR, belum bisa bikin aturan, tetapi berkat perjuangan kawan-kawan semua, kita berjuang di Mahkamah Konstitusi, kita telah mencetak sejarah. Satu sejarah penting perjalanan bangsa Indonesia adalah diubahnya syarat pencalonan pilkada menjadi lebih rendah, dan itu akibat dikarenakan disebabkan gugatan Partai Buruh. Konstelasi politik berubah, sistem politik berubah. Kita sudah mendapati capaian itu hari ini, saudara. Apalagi jika 2029 kita berhasil mempunyai kursi DPR RI. Oleh sebab itu, dari 6 capaian ini, walaupun belum sangat memuaskan, tetapi kita patut bersyukur partai ini, partai yang sering disebut partai kemarin sore, partai yang gak punya duit, partai yang mukanya lecak, partai yang gak punya kemampuan manajerial partai politik pada umumnya, kita bisa membuat sejarah dengan mencetak 6 capaian tadi, saudara. Dan terakhir, setelah memperingati kebangkitan 3 tahun kelas pekerja, kelas buruh, maka saudara, nantikanlah dalam waktu-waktu yang tidak terlalu lama, Partai Buruh menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi, dan insya Allah kita akan mampu membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.